Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Salam YouTuber semangat sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang tugas seorang YouTuber pemula. Karena banyak sekali YouTuber pemula itu berpikiran bagaimana sih cara mendapatkan subscriber dengan cepat itu. Bagaimana cara memperoleh 1000 subscriber untuk memenuhi persyaratan dari YouTube agar kita bisa bergabung dengan partner YouTube. Bagaimana sih cara mendapatkan 4000 jam tayang dalam waktu singkat. Itu mereka sering berpikiran seperti itu. Yang dikejar adalah monetisasi tanpa berpikir pondasi yang harus disiapkan di dalam channel kita, di dalam akun YouTube kita. Kalau kita salah dalam membangun pondasi channel kita, maka jangan harap setelah monetisasi kita bisa mendapat gajian. Buru-buru gajian bulanan, gajian harian saja kita minim. Gajian harian cuma 1000 2000. Kalau dikurskan dalam satu bulan, dikalikan dalam satu bulan menjadi, kalau seharinya 2000 berarti 60.000. Gimana kita bisa gajian dengan cepat? Biasanya hal itu dikarenakan karena kita buru-buru dalam mengejar monetisasi YouTube, memenuhi persyaratan dari YouTube 1000 subscriber atau 4000 jam tayang untuk video panjang, atau lewat video short 10 juta penayangan dalam jangka waktu 3 bulan. Sama halnya seperti saya sendiri, di dalam channel saya sendiri yang pertama, ini channel saya yang kedua ya, Kang Santri ini channel yang kedua, dan channel yang pertama itu Erik Arsada. Yang saya pikirkan sama seperti YouTuber pemula pada umumnya, yakni bagaimana bisa memperoleh subscriber dengan cepat, bagaimana cara memenuhi viewer jam tayang itu dengan cepat, sehingga segala cara itu kita lakukan. Apakah itu cara yang pintas, cara yang salah, cara-cara hitam, ataupun cara-cara abu-abu, ataupun cara-cara yang putih, semua itu kita lakukan sehingga memang benar kita bisa memenuhi persyaratan YouTube dengan cepat. Contoh, mengejar 1000 subscriber cukup dengan menyediakan uang 100.000, bahkan ada yang di bawah 100.000 kita sudah bisa mendapat 1000 subscriber. Contoh lagi, untuk memenuhi 4000 jam tayang kita juga bisa membeli jam tayang tanpa butuh waktu beberapa bulan. 1 bulan kita sudah bisa memenuhi 4000 jam tayang dari beli. Ini kan jalan pintas. Atau memenuhi subscriber dengan cara melakukan sub for sub, saling subscribe dengan orang lain. Ini sebenarnya hal-hal yang tidak diperkenalkan oleh pihak YouTube karena merugikan YouTube itu sendiri. Akan tapi ini merupakan salah satu celah dari YouTube sehingga banyak para YouTuber itu menerobosnya ya. Jadi sistem YouTube itu memberikan aturan-aturan yang garis-garis atau batasan-batasan agar tidak dilakukan oleh para YouTuber. Akan tapi yang namanya aturan itu juga ada celah, sehingga celah itu digunakan oleh para YouTuber pemula yang ingin menghasilkan monetisasi, yang ingin menghasilkan subscriber dengan cepat, seperti melakukan sub for sub. Ini adalah cara akal-akalan ya. Memang sih sebenarnya bisa diterapkan dan aman pula untuk pendaftaran monetisasi. Bisa kalian beli viewer, kalian beli subscribe, kemudian kalian daftar monetisasi, bisa. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi kami, apakah kita berharap kepada itu terus setelah monetisasi? Apakah kita juga berharap hal tersebut? Kalau subscribe, kalau sudah 1000 subscribe mungkin tidak lah, tidak ya. Ya cukup 1000 subscribe, setelah itu kita tidak akan mengejar lagi karena sudah terpenuhi 1000 subscribe. Tapi di dalam jam tayang, karena jam tayang ini adalah berpengaruh banget untuk penghasilan kita. Apakah setelah monetisasi kita terus melakukan itu? Apakah kita terus membeli viewer terus? Tentu kan tidak. Capek guys kalau gitu terus. Yang kita harapkan bagaimana video kita bermanfaat untuk orang lain, sehingga orang lain itu mau menonton dengan sukarela, itu yang kita inginkan. Iya kan? Sehingga ketika mereka banyak
sehingga ketika banyak penonton yang masuk di dalam channel kita, tentu penghasilan kita pun akan banyak. Dan syukur-syukur alhamdulillah kita bisa gajian setiap bulan, dan ini yang diharapkan oleh para YouTuber pemula, kita bisa mendapat gajian tiap bulan dari YouTube. Tapi kalau kita salah melakukan pondasi, salah membuat pondasi dalam channel kita, susah guys. Channel saya yang pertama itu semua cara saya lakukan, dan setelah monetisasi saya tidak bisa langsung gajian. Saya bisa gajian menunggu 1 tahun baru bisa gajian ya. Saya tidak menggunakan VPN sih untuk mengejar jam tayang, jujur saja, karena kalau mengejar jam tayang lewat VPN itu juga bisa ya sebenarnya. Cuma saya gunakan cara untuk tonton sendiri, kemudian ya, beli viewer dan seterusnya. Tapi setelah dimonetisasi itu susah, karena perhatikan ini teman-teman, di dalam tahapan setelah monetisasi kita itu tidak langsung gajian. Ada tahapan yang harus diselesaikan, seperti pertama, memenuhi $10 pertama. $10 pertama ini untuk mendapatkan PIN dari YouTube sebagai syarat verifikasi data dan alamat kita. Jadi data kita masukkan nama, alamat, kemudian dan seterusnya kita masukkan. Nanti kita akan dapat PIN, dapat email dari YouTube untuk memasukkan biodata diri kita. Setelah $10 pertama, kita juga harus memenuhi $100 pertama, yang mana $100 pertama itu adalah batas minimum untuk pencairan dana yang ada di dalam rekening kita di dalam YouTube atau AdSense. Kalau di bawah $100 pertama, kita tidak bisa mencairkan. $100 pertama kalau dikurskan di dalam rupiah itu kurang lebih 1.300.000 ya. Kalau di bawah 1.300.000 kita tidak bisa mencairkan. Lah pertanyaannya, kalau subscriber kita, viewer kita dari beli, selanjutnya masa kita bergantung dari itu terus? Kemudian dari mana viewernya kalau tidak dari orang yang menonton? Iklan itu didapatkan dari orang yang nonton. Ketika ada orang nonton kemudian muncul iklan di dalam video kita, disitulah kita mendapat penghasilan. Dan biasanya yang digunakan oleh para jasa-jasa penjual subscriber dan juga penjual viewer, yang digunakan itu adalah akun-akun tumbal, bukan akun yang aktif yang digunakan untuk keseharian, bukan, tapi akun-akun tumbal seperti akun robot. Mereka itu memiliki akun banyak, kemudian digunakan untuk mensubscribe channel kalian, sehingga tidak mungkin ketika kalian membuat video baru mereka akan kembali menonton video kalian. Itu tidak mungkin, mustahil itu. Setelah di-subscribe ya mereka pergi, tidak akan kembali lagi. Begitu pula dengan viewer, mungkin mereka menonton videomu, mereka sudah pergi. Beda ketika subscribe itu alami, mereka mensubscribe karena suka, karena video kita itu bermanfaat, video kita itu menghibur, video kita itu menyenangkan, dan lain sebagainya. Ketika kita buat video, kemungkinan besar mereka pun akan menonton video kita, kembali menonton lagi, karena video kita itu menarik menurut mereka, bermanfaat bagi mereka. Ini loh teman-teman. Jadi penting sekali untuk membangun pondasi pertama di dalam membangun sebuah channel YouTube. Jangan terburu-buru YouTuber pemula. Jangan terburu-buru, yang sabar dalam menghadapi YouTube. Bermain YouTube itu harus sabar, butuh proses ya. Kalau kalian mau cara cepat ya silakan, saya tidak melarang, tapi itu tadi sudah saya sebutkan ya, tahapannya setelah monetisasi tidak bisa langsung gajian guys, ada tahapan berikutnya. Sudah 8 menit guys, saya rasa sudah cukup video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi para YouTuber pemula. Tetap semangat YouTuber pemula, tetap berusaha untuk konsisten upload, berusaha semaksimal mungkin untuk membuat video-video yang menarik. Dan terakhir, sesuai dengan tema kita kali ini, tugas utama seorang YouTuber pemula adalah membuat konten. Sekali lagi, membuat konten. Tak peduli kalian minim ilmu, tak peduli kalian belum memahami metadata, tak peduli kalian belum memahami algoritma YouTube, bikin aja video dulu.
mungkin 1 minggu konsisten bikin video, kalian upload tanpa harus editing, tidak masalah. Tidak memahami dunia editing tidak masalah, bikin aja video selama 1 minggu, nanti akan ketahuan kurangnya begini, kita tambal ya, sambil belajar. Dalam video pertama kita kurangnya seperti ini, kita tambahi, mungkin tanpa menggunakan thumbnailnya pun apa adanya, tidak masalah. Di minggu berikutnya thumbnailnya kita perbaiki, kemudian metadatanya kita perbaiki. Metadata itu isi yang ada di dalam YouTube seperti judul, kemudian deskripsi, itu namanya metadata, tag dan seterusnya. Yang penting kalian bikin video lah. Kalau kalian berpikiran banyak, mau melangkah pun tidak melangkah, nunggu bisa mengedit video, nunggu bisa paham algoritma YouTube, paham metadata YouTube, tidak jalan, saya yakin tidak jalan ya. Udah jalani dulu aja dulu, sambil belajar kita berkembang. Itu yang saya lakukan. Kalau kalian tahu video saya yang pertama di channel saya yang pertama itu, wah masya Allah, bahasanya kaku guys. Saya sendiri nonton, wah jelek banget. Udah kita akhiri video kali ini ya, semoga bermanfaat. Salam YouTuber, semangat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Bye bye.